Apa ya istilahnya? Astagfirullahaladzim. Kunaon ibu, mukul saya kunaon, istighfar, astagfirullahaladzim. Kok saya Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh mukul saya? Kenapa mukul saya? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Gitu biasa gitu. Bu, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kak Epan ini berat, Kak Epan. berat. Jangan pegang berat. Masih berat. Tisunya. Ibu, tadi Astagfirullahaladzim, Kak Epan. Ya Allah. kenapa tadi ada yang ngomong-ngomong jangan dipulangin Aduh, apa nggak itu? tahu, Pak Kak Epan. Orang saya dagang sama-sama kita nyari makan ya Pak Kak Epan. Tadi ada yang ngomong disaingin, emang ada saingan? Ada dagang. Hmm. Saya kan orang Betawi asli Pak Kak Epan. Dia orang donan kita nggak ngerti, orang kita punya salah kita nggak tahu. Ya kan, kita yang butuhnya sehat ya Pak Ustadz. Amin, ya Allah, amin. Sehat saya bisa ngaji lagi. Amin. Bisa ngasih anak yatim lagi Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Amin, cita-citanya bagus. Ya Allah Pak Ustadz. Saya punya anak yatim malam, kalau malam saya minta tidur ditemenin sama anak yatim. Ya Allah Pak Ustadz. Ya. Udah, Astagfirullahaladzim. ya udah Ya. banyak minta maaf ke orang juga, takutnya ada yang sakit hati atau apa ya, betul? Iya, saya kemarin udah minta maaf, tapi kan kita nggak tahu hati orang Pak Ustadz. Udah. Sekarang gimana rasanya? Coba berdiri. Gimana coba? Ini kakinya enak nih, nggak berat kayak itu. Gimana? Wih, Maya kayak. Aduh. Oh, Mau kemana ini? waduh. Jalan ngaji kan biar jauh, jalan Oh, ngaji iya saya benar, iya kalau benar, iya benar, benar. Koromangu. Iya bener jalannya. Jalannya jauh. Gimana Bu? Tadi bisa gimana itu? Sekarang Gimana? Sekarang Kok alhamdulillah. aku begini ya? Ustaz. Aduh. Gimana? Ntar ya lo, ini Bu, doain dong Bu. Ustaz. Gimana sih? Saya biar Ibu sehat sih selamanya. gitu. Ya udah, Jin pengkor tuh namanya, udah pergi aja ya. oke. Bu, Insya Allah jangan sehat. marah sama suami lagi ya. Ya, Pak Walaupun suami nganggur, biarin. Nganggur nggak jadi masalah, asal dia rajin gitu Pak Ustadz masalah. Nah, ya itu. Nah, kan dia Kan rajin juga ngurus dia ayam. rajin mandiin ayam. Udah, sehat Makasih, terus. Kak Epan. Ya, sehat terus. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jalannya enak. Tuh. Kayak Pragawati. Ya, mudah-mudahan kayak Pragawati. Mudah-mudahan niatnya sama dari awal tadi pengen ngaji lagi Iya, ya. mudah-mudahan kesampaian benar. Ya nih. udah, sok kalau begitu. Lanjut ya Ustaz ya. Boleh. Ibu mau maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Suryani dari Garut. Dari Garut ya teman-temannya ya. Kenapa Teh Lilis? Eh, Karangpawitan Garut sana mohon. Iya, ya. Jadi keluhannya banyak sekali Pak selama pernikahan ya. Nikah udah berapa tahun? 12 tahun. Kenapa dengan selama 12 tahun ini? Yang 8 tahun ini aja ya. 8 tahun terakhir. Ya. Yang 1 tahun aja boleh? Biar lebih Lupa simpel. lagi saking Oke. banyaknya. Banyak apa sih? Contohnya apa aja? Jadi ganti-ganti penyakitnya, datang ini hilang, Nah, datang yang lagi terakhir yang aja baru. deh, nak kayaknya. Iya. Apa saja misal-misal? Takut mati. Iya. Perasaan takut mati. Iya, pertamanya malam Jumat bangun jam 12 malam gitu ya. Udah gitu bangun. Udah bangun langsung takut aja, nggak tahu kenapa gitu. Udah gitu maksain lah ke kamar mandi buat wudu, terus sholat. Terus lagi sholat itu lihat saya pakai apa? Pakai boeh gitu. Kain kafan. Kain kafan, iya. Jadi kan pakai sejadah tuh. Ya lagi sholat Tapi sholat tiba-tiba gini, saya itu jadi di terbayangnya kain kafan justru. dipakai kain kafan. Siapanya? Saya kayak Oh, kayak orang dibayang. mati gitu. Di bayangan Bu Lilis justru Iya. kayak lagi nyolatin Maya. Enggak, saya jadi pakai itu kayak orang mati.
Kayak orang mati. Iya. Iya. Di pandangan ibu tuh kain saja atau ada ibu di situ? Iya, ada saya. Nah itu maksud saya. Iya. Lagi sholat, ibu melihat ibu sudah dikafanin Iya, di depan iya, itu. iya, Ya. iya, maksudnya begitu. Mm. Terus sesak napas. Lalu itu halusinasi atau gimana? Itu ada terus sampai selesai sholat atau gimana? Nggak tahu, kayak Ya saya apalagi saya nggak nggak tahu. ngelamun, nggak apa, lagi sholat aja Ada. gitu. Langsung aja. Hilangnya kapan? Hilangnya hari itu. Maksudnya lagi sholat kan berapa? Sholat Kan ada kan sujud, panjang tuh berapa rakaat? sujud tuh ya. Iya. Enggak, lagi berdiri aja. Nah pas ruku sujud udah hilang. Udah hilang. Nah itu maksud saya. Jadi sampai sekarang takutnya gitu. Ketakutan itu sampai sekarang karena Iya. pernah melihat mayat sendiri. Iya, iya. Ya efeknya bagus jadi amal terus ya karena takut mati. Iya. Iya sih. Kalau diambil positifnya. Diambil positif, diambil negatifnya kalau kita lihat lari kabur. Selain itu apalagi? Sesak napas. Mm-mm. Jadi kayak punya penyakit jantung gitu ya. Kayak punya penyakit jantung Iya. atau memang punya penyakit jantung? Enggak, udah beberapa kali ke rumah sakit di EKG yang kayak gitu. Udah berapa kali lah gitu. Normal. Iya, enggak Tapi apa-apa. perasaannya sesek. Iya. Oke. Kalau miring sebelah kiri itu kayak ditarik-tarik si jantungnya itu. Kok tidur? Kalau Iya, tidur jadi nggak bisa miring kiri. kiri, Kok iya. kanan enggak? Kalau enggak sama tapi ya sama juga. Berarti bukan miring kiri aja. Kalau tidur miring, Tapi ya seperti tarik kok kiri ke kiri, nggak bisa, kanan ke kanan gitu. Iya, kalau ke kiri nggak Oke. bisa gitu. Ya, apalagi Capek. capek mas semua juga capek. Itu penyakit yang kalau tidur miring ditarik-tarik itu pasti dokter nggak mampu tuh. Kan bingung juga tuh. Tidur miring nggak bisa ditarik kayak ditarik-tarik Iya, itu gimana jantungnya kayak analisanya itu ya? ditarik gitu, Iya. saking sakit gitu ya. Iya, iya, yang lebih keras ibu, lebih jelas juga bicaranya. terus apa lagi? Orang Sunda. Iya, kan saya orang Sunda juga gampang. Terus. Capek, lemes, terus pusing, pernah gatal banyak, terus ngomong juga capek gitu. Terus Oke, kondisi terakhir saja Ustadz ya. Iya, Yang makanya terakhir ini apa yang tadi saya dirasakan minta yang atau terakhir. sekarang? capek, takut, terus Sebentar, ada apa ini teh nih heboh? Telepon. Lagi syuting, ya udah dulu. Udah. Nah, terus jadi pelupa gitu. Terus apa? Ini di mata kayak ada apa gitu? Kayak ada pasir gimana? Jadi kekericuman teh. ya kedip-kedip terus, ya kayak ada pasir. Gini, satu hal ibu. Karena ada bulu mata palsu Iya. lagi, jadi makanya kayak ada pasir. Yang dirasa sama ibu tuh kadang-kadang dirasa sama orang juga. Jangan apa-apa sugestinya jadi, waduh saya ketakutan. Yang lain juga pernah takut. Yang lain juga pernah gatal. Yang juga pernah capek. Ya, kadang-kadang jadi dihebohin, akhirnya jadi Beneran. beneran Oh, iya. gitu. Gatal itu lihat ulat di rumah gitu. Terus jadi gatal Itu mah semua juga gitu sugesti. sampai berdarah gitu tapi Karena digaruk. iya saking terharu Coba Gatal. kalau besok kalau lihat ular jangan digaruk, biarin gini aja nanti nggak berdarah dia. Terus pernah lihat ular tapi dalam bayangan apa Oh, gimana? gitu. Iya. Oke. bisa. Ular jadi-jadian, white Iya. snake. Jadi dua orang laki-laki sama perempuan selalu ada dalam mimpi gitu. Laki-laki sama Selalu perempuan. dalam mimpi Iya. ada laki-laki dan perempuan. Iya. Siapa itu tuh? Ada aja. Kok ada aja? Kenal atau tidak? Kenalan nggak Kenal, waktu di kenal. mimpi itu Kenal. kenalan nggak? Siapa itu teh? Itu terus yang muncul. Iya. Si Siapa eta jeung si namanya? eta Iya, gitu. iya. Saha eta teh? Saha itu? Mantan. Bentar. Oh ya. Oh, ibu yang kedua. Oh, oke. Yang di mimpi yang kedua. Malah tepuk tangan. Jadi, kedengeran nggak Bu? Takutnya saya bisikin, tanya kedengeran juga. Ini Saya udah pegang gini ya. begini. Jadi ada dua cewek sama cowok.
Kenapa istri keempat? Yang mengasuh itu adalah istri pertama. Gitu. Apa tadi? Ya Allah. Kok asik gini-gini aja. Ada mau tanyain nggak? Udah. Udah itu aja. Udah. Susah juga ya mau Udah. ngomong. Oh gitu. Jadi si Eta teh di mimpi ada. Jadi kalau yang Ada Tapi yang emang- kayak ibu ada lagi? Yang siap. Jadi yang di situ tuh cuma muncul aja yang laki-laki dan perempuan itu tuh. Iya, jadi kalau yang perempuan itu ya setiap mimpi kejadiannya penyakitnya ada aja terus Setiap mimpi yang perempuan itu. ya kayak misalkan datang tuh pakai baju putih gitu. Yang perempuan itu Ya, tuh. kelihatannya bagus, cantik gimana gitulahnya. Terus jadi efeknya pas bangun itu nggak Efek atau pede. efek? Efek. Efek. Oh, efek. Oh ya. Efek. Efek. Ya itulah. Iya. Kalau yang mimpi yang laki-laki, Seger badannya gitu. Jadi kadang suka ingat gitu. oh sama yang laki-laki itu. Tapi sama yang perempuan hubungannya baik-baik saja. Enggak. Oh enggak juga. Jadi pernah lihat muka kayak nenek-nenek gitu. Muka ibu teh. Ya, lagi selfie gitu ya. Terus ininya putih, kayak nenek-nenek gimana? Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi udah mimpi itu jadi perasaannya nggak pede lihat tangan jadi kerut, Kayak jadi keriput, hitam, ya iya. gitu. Jadi gimana? Nggak Iya. pede aja. Akhirnya timbul kecurigaan jangan si Eta. Nggak tahu juga. Jika tetangganya mah tahu ya. Iya tahu. Ya, senyum-senyum aja tuh. Senyum-senyum. Udah. Makanya saya tanya ada yang kayak ibu lagi enggak? Pernah lihat pocong juga Pernah lihat pocong di mana? di depan rumah. Di depan rumah, di depan pintu, di depan pintu. Terus Pernah cerita ke ibu juga gitu katanya? Pernah cerita eta CDD sana lihat di Sebelah depan sini. lihat di depan pintu lihat kayak ada mayat gitu mau buka pintu teh maka nggak berani dia teh nggak berani buka pintu buka hordeng nggak berani Oh gitu. iya jadi dulu kalau masuk rumah dalam hati assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Kalau masuk rumah itu. Jadi Kenapa? selama berapa tahun baru Kebalik tahun gitu. ini bisa tinggal di rumah gitu. Kenapa ngomongnya assalamualaikum ya kubur? Nggak tahu. Ini dalam hati. Iya. Terus di depan rumah pernah ada darah gitu. Jadi bau gitu ke badan. Oh iya. Nuhun atur Apanya nuhun, Bu. pokoknya. Yaudah, Ya sudah. Mau dihilangin itu. susuk. Bukan. Oh, lain. Suka pusing sama laki-laki gitu. Si Eta teh ya. Beberapa orang. Jadi sebelum nikah sama sesudah nikah ada gitu. Kalau sesudah nikah ada pernah 3 kali gitu. Pusing gitu, ingat Ingat terus. wae. Iya. heeh. Tiba-tiba ingat seseorang mulu Iya, gitu. Terus ada yang itu juga datang mulu di mimpi. Ya, oke. Udah. Saya bantu doa ya. Ada sihir, ada pelet, ada ilmu, ada dari ruang pinter, ada dari apa aja ada di sini. Ibu Lilis. siapa namanya? Lilis. Lilis Suryani. Oh ini ingat saya. Gang kelinci. Iya. Beda. Ya sudah, Ibu saya bantu doa, Ibu yang lain boleh ngaminin. Suka benci juga sama suami. Ya nggak apa-apa. Namanya juga begitu, mau gimana lagi. Jadi saya nggak jadi doa, Bu. Udahlah diem aja. Jadi ngebayangin yang diceritain tadi. Oh iya, ya makanya ya udah begitu mau gimana lagi ya, bencilah ya. Kalau nggak datang. Ustaz. Udah, Ibu aminkan doa saya ya. Jangan saya nanti doa nggak bisa serius, cengar-cengir, malaikatnya itu nggak serius nurut. Ketawa gitu kan nggak masuk nanti ya. Ibu Lilis aminkan doa saya, ibu-ibu boleh ngaminkan doa saya, pemirsa di rumah boleh ngaminin. Walaupun pemirsa di rumah juga bingung itu yang diomongin apa, udah aminin aja. Mata perih, Ya. mata perih. Oke, aminkan doa saya Ibu untuk sihir, pelet dan sebagainya dalam tubuh Ibu. Saya akan bantu lepas. Saya akan bantu lepas ya, ikhlas. Saya akan bantu lepas. Mudah-mudahan seluruh sihir, teluh, santet sama pelet
Kenapa? Mudah-mudahan dilepas oleh Allah Ta'ala. Amin. Berdoa, berikan yang terbaik, jalan terbaik pada Allah, keputusan yang terbaik juga ya. Ngaji lagi yang baik, baca Tunggu sama Quran. ibu-ibu ngaji bareng. Niatnya Ya, Rob, lillahi ya. ta'ala. Sudah disampaikan ke orang yang bersangkutannya. Gak berani. Sama siapa? Mas suami. Sudah Sering tapi nggak minta. mau. Iya. Gimana minta solusinya aja. Ya udah. Sudah didoakan oleh Ustadz, mudah-mudahan kalau ada sesuatu sudah terlepas, hubungan manusia dan manusianya saja diperbaiki ya. Ya. Sama yang itu sudah coba baik. Saudara, adik kakak. Oh. Adik mama saya dan mamanya itu. Oh. Adik kakak. Ya udah baik-baik aja dengan semua orang ya. Ya. Sudah, sekarang yang dirasakan apa? Lemas. Lemas, ya udah duduk aja. Yuk, duduk. Saya melihat Ustadz tadi sampai berkali-kali beberapa bab istilahnya. Emang banyak kasusnya sebetulnya Ustadz. Memang biasanya kalau pelet itu bagi orang tertentu susah menghilangkan. Jadi pelet itu masuk sampai ke arah otaknya sendiri itu kayak dilapisin dengan memori jin. Jadi kayak kalau pelet itu memang merusak ya dia. Jadi kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba kayak di depannya itu kayak orang yang memelet. Jadi memang apa ya istilahnya? Astagfirullahaladzim. Kunaon ibu, mukul saya kunaon, istighfar, astagfirullahaladzim. Kok saya Astagfirullahaladzim. Kenapa tuh mukul saya? Kenapa mukul saya? Enggak tahu. Hah? Nggak tahu. Gitu biasa gitu. Santetnya. Masih efeknya ada? efek. Ya, masih Oke. proses keluar nih. Kok jadi marah ke saya Ustaz? Ngaduin biasa. Ayo, lagi yuk. Sering gitu juga emang? Iya, sering gitu di rumah. Kalau terjadi siapa aja yang di depan selalu dipukulnya. Ya Allah apes banget saya ibu. Oh, jadi penyakitnya gitu. Oh gitu. Sehari-hari lemes gitu, nggak bisa kerja, nggak bisa nyapu-nyapu doang, nggak bisa. Lemes gitu. saja Capek. mukulnya keras ibu. Habuk cina gitu. Ustaz. Udah. Matanya tadi perih juga kayaknya. Udah. Sudah. Iya. Insya Allah dimaafkan. Kita lanjut saja Ustaz ya. Iya. Bentar bentar. Yang sini aja yuk, maju ke depan. Sini. Wih, pakai topeng. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kenapa warahmatullahi. pakai topeng? Nama saya Evi Ustadz dari BSD. Mbak Evi BSD. Ya. Kenapa Mbak Evi? Saya dari udah berapa tahun ya, udah kira-kira 15 tahun lalu ya, keluar masuk rumah sakit terus Ustadz. Sakit-sakitan terus. Sakit apa saja Mbak Evi? Kebanyakan kata dokter pertamanya kelainan darah. Soalnya saya muntahnya tuh muntah darah terus. Terus yang Muntahnya terakhir, muntah apa? Muntah darah. Oh, muntah darah. terakhir tiap bulan tuh rumah sakit. Tapi saya pikir kan karena saya marketing, jadi saya pikir itu ya, apa namanya, takut target. Ternyata enggak, jadi ususnya tuh kata ada luka gitu. Ustadz. Menurut Di hasil endoskopi, pemeriksaan. ya. Karena muntah darah terus. Tapi setiap kali habis diobatin, itu saya minum obat terus balik lagi gitu. Nah tapi selain itu pas saya lagi dirawat tuh ada yang datang gitu status bilang, Mbak kamu tuh bukan tipe orang yang pakai susuk pakai gitu-gitu. Tapi saya lihat kamu auranya gelap banget. Siapa itu yang datang? Kenal tapi kan? Enggak. Oh nggak kenal? Tiba-tiba datang aja? Saya kebetulan mualaf ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Jadi yang datang itu. Oke. Ya, tiba-tiba dia datang saja tanpa diundang tanpa apa,
Karena ngebacain. Kalau di rumah sakit kan pasti ada yang datang. Iya, betul, besok Iya. gitu. Iya, iya. Bukan maksudnya dari fasilitas dari rumah sakit itu kan biasanya datang Ustadz Pernah Oh datang. iya, paham, Iya. paham. Oke, Paham. iya. Fasilitas Iya, rumah iya. sakit. Ya, Betul, betul. Nah, sehabis itu tuh memang saya dari kecil tuh dari dulu tuh emang suka ngeliat yang aneh-aneh gitu Ustadz. Dari ada waktu saya masih kecil ibu pernah bilang saya tuh lihatnya Siti Jenar umur 7 tahun itu saya nggak tahu itu siapa. Saya tanya tapi gitu, ibu ini siapa? Nah, sebutin nama. Apa sih gitu nanya-nanya itu gitu. Itu ada dia bilang gitu. Nggak boleh ya kata ibu. Ya udah Nanya ke siapa itu? ke ibu saya, almarhum ibu saya gitu. Sampai kesini saya suka ngeliat yang gitu-gitu Ustadz gitu. Terus tapi setelah saya jadi mualaf itu lebih banyak lagi. Terus suka yang ada bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Ya. Tapi sebelumnya itu memang saya dibisikinnya tuh yang mati, bunuh diri. Nggak ada orang yang sayang sama kamu. Baru mualaf berapa tahun? 2 bulan. Baru 2 bulan ini. Tapi di 2 bulan ini justru jadi banyak bisikan-bisikan itu. Bisikan itu dari dulu, tapi Oh, bisikan dari dulu. 2 bulan ini justru diliatin yang misalnya ini mau ada kejadian ini, gitu. Sini mau ada ini gitu loh. Dan kejadian benar Benar. selama 2 bulan ini tuh. Iya. Terus dikasih, saya sudah mencoba ke pengobatan gitu ya. Di Rukiah saya bilang, saya sebelumnya kan bilang sama saudara, gue mau dong di Rukiah gitu kan. Terus didatengin, terus dia bilang, yang di dalam kamu kuat sekali gitu. Saya sih intinya pengennya dibersihin aja. Ya, ingin kafah ya. Sudah masuk Islam juga dalam 2 bulan ini inginnya Islam secara benar gitu pada Allah saja, betul ya? Iya. Bu Evi. Ibu Evi ya, Ibu Evi, apa namanya? Kalau membersihkan seperti ini dengan kondisi Ibu Evi, saya insya Allah sudah paham bahwa ilmu yang ada di dalam tubuh Ibu Evi itu sudah menyatu kuat, menyatu nih. Ini saya belum cerita apa-apa, udah menyatu nih. Baik di mata bisa, kemudian yang di hati bisa, kemudian di otak bisa menyatu. Nah, kalau memang mau dibersihkan, insya Allah sih bisa. Cuma ini membutuhkan waktu, membutuhkan doa yang benar, bukan doa yang salah. Jadi doa benar itu memohonnya itu betul-betul kepada Allah Ta'ala untuk dibersihkan. Jadi bukan ditimpain dengan sesuatu bacaan, karena kalau ditimpain bacaan ini akan mengunci, jadi malah tidak keluar. Semakin lama kalau ini dikunci, semakin Ibu Evi itu interaksi dengan mereka, makhluk-makhluk yang orang lain tidak bisa lihat ini malah semakin kelihatan kayak setiap hari malah bisa interaksi gitu. Iya, Paham ya Ustaz. maksud saya? Malah Pak, waktu berapa minggu yang lalu, saya pas lagi wudhu gitu, terus saya lihat ada mata satu di sini, sampai saya takut gitu Ya kan. Allah. Mata Pas ngaca satu. gitu. Iya pas lagi ngaca, Nah itu temennya sampai saya takut temennya gitu. Mas Irfan. Jangan, iya udah misalik. Tapi berarti Iya. suka menyaksikan acara ini, mendengar keluhan-keluhan, suka ada bisikan, Iya. suka bunuh diri. Jadi Kalau memang ketakutan mata juga yang sama satu berarti memang ada dajjal. ya. Ya, Kalau beliau diawali dari mu'alaf saya langsung paham, ya memang ada. ada hubungannya Tetap ada. dengan Iya dengan itu ada tetap. Karena itu kan jelas syirik. Pertama itu syirik. Kalau sesuatu yang dulu diinikan sama Bu Evi kemudian sekarang kembali itu kan ada sebenarnya. Dia sejak dari sononya sudah ada dulu. Nah makanya pada waktu Bu Evi ini diizinkan oleh Allah Ta'ala itu mengetahui, loh kok ada mata aja satu begini, kedip. Nah itu berarti di tubuh Ibu Evi insya Allah ada dajjalnya. Nggak usah takut, saya akan berusaha. Ya. Cuma kalau yang ilmu ini harus dikeluarkan, ini butuh waktu. Mudah-mudahan dajjalnya ini bisa keluar lebih cepat. Ya. bukan Cuma, keinginan Bu Evi itu. ya, Jadi ketakutan, itu bukan kok keinginan saya- karena tidak Iya. tahu, karena tidak tahu. Iya. Paham ya ini ya? Ilmu ini keluar insya Allah bisa, cuma butuh waktu dengan doa yang benar. Ya, kalau dajjal mudah-mudahan itu cepat dajjalnya, karena dia menguasai ilmu biasanya dajjal itu begitu. Jadi ada ilmu itu dikuasai begini. Nah ini insya Allah mudah-mudahan dengan doa yang baik, mudah-mudahan diijabah oleh Allah ya. Amin. Paling tidak dajjalnya dulu, Ya, karena ya. itu bahaya. Ya, Ya, Ibu jadi Evi, saya akan mendoakan Ibu Evi untuk saya akan membantu mendoakan Ibu Evi untuk mengeluarkan ilmu, pengobatan atau penyembuhan atau apapun yang ada dalam tubuh Ibu Evi untuk bersih karena Allah
Mudah-mudahan ilmunya ini bisa keluarnya bagus, Ya. sehingga nanti lambat atau cepat ilmu tersebut bisa hilang. Nanti kalau Insya Allah. hilangnya itu lama-kelamaan nanti suara yang dulunya jelas jadi sayup-sayup. Ya itu yang biasa sudah. Tapi kalau yang bisikan misalnya untuk waktu saya mau jadi mualaf sendiri, itu bisikan yang membisikkan surat Al-Fatihah itu saya hafal karena bisikan itu. Karena bisikan itu. Ya nggak apa-apa. Karena saya Nanti kan Jadi kita dia bisa hafal Al-Fatihah justru karena bisikan-bisikan karena itu. diguruin di apa namanya itu ya. Tapi Diguruin. sekarang ketika sudah pindah bisikannya justru mengajak kepada yang yang bisikan beda. Oh, Nggak apa-apa sih udah sosoknya hafal. beda ya. lagi. Ya, Saya sudah hafal. Makanya di sini kalau yang ilmu nanti biarlah hilang, biar aja. Nah kemudian yang bisikin nanti sebenarnya hanya kita lihat. Kalau saya itu santri saya itu akan saya pantau siapa yang bisikin gitu aja. Itu kalau santri saya ya itu saya pantau siapa yang bisikin ini. Karena jangan sampai kita tertipu. Kalau itu jin langsung dilepas, keluarkan semua gitu. Jadi bisa apapun, bisa jin, Bisa jin bisa dajjal, bisa anak buah dajjal. Iya, tapi kalau yang baik-baik, kalau yang baik-baik makanya harus dilihat dulu. Jadi oke. istilahnya makanya di sini harus benar-benar ditangani dengan yang tahu. Jadi nggak bisa asal orang itu nggak bisa. Oke. Jadi bisa aja awalnya itu bisikannya itu baik, ngajak sholat, ngajak ini, tapi nanti lama-lama minggir-minggir nih. Mulai menyuruh-nyuruh yang Seperti di luar. baik, Iya, tapi mulai belok nanti bisa aja. Bisa seperti- juga. Bisa Oke. seperti itu Iya. ya. Oke, Ibu Evi saya bantu untuk doa. Mudah-mudahan Allah menjawab doa kita ya. Amin. Amin. Ibu-ibu yang lain khusus juga ya. Bagi yang lain Saudara ibu-ibu kita dan ini. pemirsa yang lain juga silakan mengaminkan. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah.